Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Alhamdulillah, semoga sehat walafiat seluruhnya dari para netizen dan kalangan YouTuber, tetap sehat dan tetap mendapat nikmat serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbicara Islah Barawi ketika menyoroti artis tobat. Kayaknya tidak bangga sama sekali, karena tobatnya katanya itu salah pintu. Salah pintunya masuk ke dalam pemahaman Islam Wahabi. Apa ya? Sikap paranoid yang ditunjukkan hanya merupakan pembelaan diri sebenarnya, pembelaan kelompoknya. Iya, artinya sebuah pembelaan yang ditujukan kepada dirinya sendiri dan kepada kelompoknya. Ini juga penyakit paling, kalau mau pinjam istilah yang disampaikan oleh Islah Barawi, ya, penyakit paling yang tidak diklaim oleh yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan sebenarnya terjangkit penyakit paling. Kemudian orang lain yang disebut paling. Tapi bagaimana yang sebenarnya? Mari kita dengar. Wahabi ini akan membentuk orang itu menjadi mengalami penyakit yang memang menjadi penyakit akut dari abad ke abad. Kalau kata Jalaluddin Rumi dalam Fiqh Mafihi itu, penyakit manusia itu merasa paling ya. Nah, kalau kita cermati, ya, dari perkataannya Islah Bahrawi, akan tergambar kepada kita bahwa sosok Islah Bahrawi ini sebenarnya masuk dalam kategori yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi. Jadi termasuk yang terjangkit penyakit paling tadi. Karena apa? Karena sudah menilai orang lain lebih baik darinya, lebih buruk darinya. Nah, kalau sudah menilai orang lain lebih buruk darinya, itu artinya dia sudah terjangkit paling. Karena seringkali dia mengatakan, jadi yang tidak pernah terlibat terorisme itu adalah NU, ya kan begitu. Itu satu contoh. Entah saya pernah baca buku dalam bahasa Inggris, ya. Ada buku yang menyoroti tentang NU itu. Cuman saya lupa judulnya apa gitu ya. Yang jelas tuh berbicara tentang kekerasan. Mari kita buktikan sajalah. Sekarang orang yang paling baik, kalau kita kalkulasi, orang yang merasa paling-paling tadi baik itu, motivasinya apa? Orang yang ngamuk-ngamuk misalnya terhadap pengajian orang lain kalau tidak merasa paling baik, motivasinya apa? Membubarkan pengajian kalau tidak merasa paling baik. Membela kebenaran, kalau ditanya kebenaran menurut siapa, kan begitu. Kebenaran menurut siapa? Kebenaran menurut kelompoknya atau menurut Allah dan Rasulnya? Menurut siapa coba? Kira-kira menurut siapa? Itu yang tentu saja perlu dipertanyakan kepada saudara Islah Bahrawi itu. Karena yang sejak dahulu, kalau kita lihat begitu kompaknya kelompoknya Islah Bahrawi ini, mulai dari Madura, ya, sampai ke Sumatera Barat, yang sama pemikirannya dengan Islah Bahrawi, memusuhi Wahabi, pasti sama itu, ngamuk-ngamuk jawabannya. Entah yang dimusuhi oleh Islah Bahrawi kayak Abdus Somad, kayak Abdus Somad tuh keras katanya Islah Bahrawi, tapi sama, akidahnya sama, cara berpikirnya sama, membenci Wahabi itu. Dan kalau berbicara itu, ya itu tadi kolab dia berbicaranya. Nah, itu ya.
Mari kita dengar lagi dari Islah Barawi. Kami merasa paling suci, merasa paling dekat sama Tuhan, merasa paling ahli ibadah. Ini kan penyakit. Iya, betul. Nah, orang kalau sudah merasa hijrah, merasa tobat lewat jalur-jalur Wahabi Salafi ini, akhirnya cenderung menghitung dosa orang lain. Musisi yang sudah hijrah menganggap main musik itu haram, akhirnya dia menerangkan teman-temannya yang masih main musik. Ini terus. Itu perkataan Islah Barawi. Apa ya? Saya katakan dia tidak banyak belajar agama. Masa musik haram yang disalahkan Wahabi? Konyol banget ya orangnya. Berarti tidak pernah membaca kitab Madzhabul Arba. Bagaimana sikap mereka terhadap musik? Dan begitu banyaknya ulama-ulama yang mengharamkan musik. Kok Wahabi yang dituduh gitu? Aduh, ini pembodohan namanya ini. Jadi pembodohan, tidak mendidik umat, melainkan menurut cara dakwahnya sendiri. Yang seharusnya kalau ingin menyampaikan kebenaran, bentangkan dalil-dalil kebenaran itu. Jadi yang mengharamkan musik itu bukan siapa-siapa, Bong. Yang mengharamkan musik itu adalah imam-imam mazhab. Mengapa cuman Wahabi yang disalahkan? Kan lucu itu. Apa memang sudah tidak ada lagi? Ya. Apa memang sudah tidak ada lagi yang akan dilakukan, melainkan menebarkan tuduhan-tuduhan palsu? Menurut saya ini anomali banget gitu. Jadi anomali dari pemikiran yang salah kaprah. Jadi apa? Yang salah kaprah makin salah gitu akhirnya. Nah, sebenarnya kalau berbicara anomali, penyimpangan-penyimpangan seperti yang disampaikan oleh Islah Barawi, ini penyimpangan sudah. Masa yang mengharamkan musik itu imam-imam mazhab, yang dituduh Wahabi gitu. Aduh, benar-benar pembodohan ini. Apa tidak pernah baca kitab? Apa tidak pernah buka kitab? Mengapa sampai sejauh itu cara berpikirnya gitu? Nah, yuk kita dengar lagi. Ini artis-artis hijrah ini kan memang cenderung seperti itu. Akhirnya dia gelisah. Gelisah, ini masa sih begini haram, gitu haram, ini haram, gitu haram. Akhirnya orang, apa mungkin si agama dibuat untuk seperti itu? Padahal agama ini dibuat untuk lebih memudahkan manusia, supaya manusia itu merasa tentram. Oh, artinya ini kalau Anda tahu jalan pikiran Islah Barawi, bagaimana orang beragama harus seperti Islah Barawi gitu. Kan ternyata tidak. Kalau memang musik misalnya dihalalkan ya pada waktu di zaman sahabat itu, kan tidak pernah ada musik. Bukan tidak ada musik, pada waktu itu musik sudah ada di zaman Nabi itu. Lebih tua musik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mengapa Nabi melarang? Kemudian ini juga melahirkan berbagai tanggapan dari imam-imam mazhab tentang keharamannya itu. Lah, kemudian Islah Barawi memasukkan pemikiran ukuran pribadinya. Loh, kalau seperti ini, lalu bagaimana dia akan tenang beragama? Buktinya Cat Stevens itu menjadi tenang setelah meninggalkan musik. Kok tidak risau? Tidak berlagu kayak Islah Barawi gitu. Iya kan, Cat Stevens itu yang menamakan dirinya Yusuf Islam, kok nggak galau gitu seperti yang digambarkan oleh Islah Barawi? Bahkan banyak pemusik-pemusik yang bertobat meninggalkan musiknya. Mengapa mereka tidak galau? Yang galau itu justru Anda. Jadi seolah-olah orang harus sama dengan cara berpikir Islah Barawi ya. Karena Islah Barawi ini parameternya tadi, cara berpikirnya ada parameter dirinya. Dan tidak ilmiah menurut saya kalau sudah seperti ini. Mulai tadi saya tidak melihat gambaran ilmiah dari Islah Barawi.
Jadi cuman ngoceh saja gitu kalau saya lihat ya. Tidak ada pemikiran yang di dalamnya itu untuk menjelaskan yang sebenarnya tentang musik itu kepada umat. Dan harusnya bangga dong kalau ada artis bertobat kemudian meninggalkan kebiasaannya. Bangga dong, kenapa kemudian mau dipasung dengan pemikirannya Islah Bahrawi? Ada apa sebenarnya gitu? Yang mau berhenti mereka, apa sudah tidak bisa menandingi cara dakwanya Salafi, sehingga dengan berbagai macam cara dilakukan kiat-kiat, yaitu dalam rangka membendung arus pemikiran dakwah Salafi itu supaya umat yaitu tidak melihat ada Salafi gitu, cuma yang ada kelompoknya Islah Bahrawi yang merasa paling benar. Nah itu ya. Ini yang tentu saja merusak cara berpikir umat ketika cuma bermain tuduhan. Sama halnya lah dengan teroris-teroris itu. Saya sudah bilang ke Islah Bahrawi, coba siapa muridnya Ustadz Aunur Rafiq yang jadi teroris. Dan saya bilang gitu. Muridnya Ja'far Umar Talib yang jadi teroris, muridnya Ustadz Abu Nida yang jadi teroris. Ini kan sudah lama berdiri pondok pesantren. Katanya itu ada tahapan-tahapan. Mana yang jadi teroris? Anda tahu yang jadi teroris itu siapa? Syekh Hasan Al-Banna. Kalau Syekh Hasan Al-Banna mau dimasukkan sebagai teroris yang berjuang di Mesir itu, dia seorang torikoh. Jadi torikoh yang diikuti Ahlul Bid'ah. Di antara salah satu lagunya itu Asmaul Husna, itu biasa itu, yang dibuat oleh Ikhwanul Muslimin di Mesir. Coba siapa Kartosuwiryo itu? Pelajari juga rata-rata yang mengikuti jejaknya Ikhwanul Muslimin, rata-rata itu pendidikannya di mana? Seharusnya itu dong. Kalau memang Salafi melahirkan pesantren-pesantren ya yang bernuansa terorisme, sudah banyak teroris di Indonesia yang keluaran Salafi tertangkap. Lah buktinya sampai sekarang seorang pun tidak ada yang terindikasi dia dari pondok pesantren Salafi. Nah ini kita cara memberikan perbandingan kepada Islah Bahrawi ini. Mari kita dengar lagi. Longgar, bukanlah agama ini diturunkan Allah ini untuk menjadi biang huru-hara, nggak mungkin. Itu dia. Jadi itu ya. Jadi itulah yang dikatakan oleh Islah Bahrawi. Agama itu memang tidak mengajarkan kesulitan. Yang sulit itu Islah Bahrawi sendiri gitu ya. Karena apa? Bahwa Islam yang tidak sulit menurut versi Islah Bahrawi, kalau berpikirnya seperti Islah Bahrawi. Padahal menurut saya itu terlalu sulit. Memikirkan begitu itu terlalu sulit. Orang-orang yang masuk Salafi itu makin banyak. Dia tidak pernah merasa sulit dengan cara berpikirnya itu. Justru yang sulit itu Anda. Ini dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.